Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak bersama-sama kita bangkit berdiri. Tak terasa 1 minggu sudah berlalu demikian cepat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ada satu hal yang boleh kita rasakan, yaitu tangan Tuhan senantiasa menggenggam dan menuntun kita. Karena itu mari kita memulai ibadah kita di dalam satu kesadaran bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Firman Tuhan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Mari kita menaikkan pujian kita kepada Allah Sang Pencipta. Dengan penuh sukacita kita memuji Dia. Sukacita kusembahkan. Sukacita kusembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan laut ketakutan dienyakan olehnya. Pripadaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi Allah semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tatanya. Ladang hutan gunung lembah padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir, ajak kami senanglah. Sumber berkat, pohon rahmat, anugerahnya kekal. Sumber berkat, pohon rahmat, anugerahnya kekal. Sukacita kehidupan mengalir memanjatlah. Anak Tuhan bersaudara hidup dalam kasih-Nya. Kita saling mengasihi dalam suka yang bakal. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, hati kami bersyukur kepada Engkau Allah yang telah menyatakan kebajikan dan kemurahan-Mu senantiasa dalam hati dan kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh rindu mengangkat hati kami untuk memuji menyembah Engkau Allah yang telah mengasihi kami, Allah yang telah menyelamatkan dan memberikan kehidupan kekal kepada setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Dan biarlah pujian penyembahan kami adalah pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan semata-mata. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Di atas salib, Kristus telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kasih yang begitu besar. Ia mau menggantikan kita, menahan sakit dan derita untuk menyelamatkan kita. Mari saat ini kita ambil waktu di hadapan Tuhan, mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sambil kita juga mengaku dosa kita di hadapan-Nya dan memohon ampun kepada-Nya. Disalib. Darah Tuhan dicurahkan, mati menggantiku. Menang
terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Karena dosa manusia yang telah disalibkan, besarlah kasih rahmat-Nya, tiada bandingnya. Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. Sewaktu Kristus Tuhanku mati dan disalibkan, reduplah sang surya dan bumi pun gelaplah. Sewaktu Kristus Tuhanku mati disalibkan, dan reduplah sang surya, bumi pun gelaplah. Ia yang disalib, Disalib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Disalib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. mari saat ini tetap dalam suasana hening, datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita. Dia yang sudah menyatakan anugerah-Nya, kasih-Nya yang begitu besar kepada setiap kita. Mau menderita, menanggung dosa kita, sehingga kita memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal, kelak bersamanya. Mengapakah kita terus mendukakan hatinya? Mengapakah kita harus terus-menerus menyakitinya? Mengakuilah dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Berdoalah. Tuhan, inilah setiap kami yang datang di hadapan-Mu. Kami yang menyadari bahwa kami sudah mendapatkan kehidupan kekal. Kami yang menyadari bahwa anugerah Tuhan sudah dinyatakan kepada setiap kami. Tetapi dalam kehidupan kami kerap kali jatuh di dalam dosa yang menyakiti hati Tuhan. Di hadapan Tuhan kami memohon ampun. Ampunilah kami ya Tuhan, bahwa kami kembali mengingat pengorbanan-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu besar yang Kau nyatakan kepada setiap kami. Ketika kami memandang salib-Mu, mengingat pengorbanan-Mu, bawalah kami juga untuk mau terus-menerus dibentuk oleh Tuhan, mau terus-menerus dikuasai oleh Roh Tuhan di dalam menjalani hidup kami, sehingga apa yang keluar dari dalam hidup kami ialah Kristus. Kristus yang sudah menyelamatkan kami, Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada setiap kami. Dan biarlah melalui kehidupan kami Tuhan, banyak orang yang melihat Kristus dan hidupnya juga berbalik dan mengarah kepada Engkau. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita yang sudah diampuni dosanya, kita bersama-sama mengikrarkan iman kita di hadapannya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Budionoli. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian, Yesus sahabat yang sejati. Pencobaan kacau balau hidup kita, maka janganlah putus asa. Datanglah berseru padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan lagi putus asa. Berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hati setiap kita susah? Ketika hati kita susah dan berbeban berat, datanglah kepada Yesus, sebab Yesuslah perlindungan kita. Naikkan doa padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan, saya mengajak kita memohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, betapa rindunya kami Tuhan, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan sapaan-Mu.
Karena itu Tuhan, biarlah pagi hari ini Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Berikan kami pengertian akan kebenaran dari firman-Mu. Celikkan pikiran kami, celikkan hati kami, celikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki. Dan biarlah melalui kebenaran firman-Mu itu Tuhan, hidup kami dibentuk semakin hari, semakin boleh memancarkan kemuliaan-Mu. Karena itu kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, Tuhan, tuntunlah kami di dalam terang firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu berbicara tentang siapa Israel yang sejati. Nah, kita akan membahasnya dari Roma pasal 9 ayat 1 sampai 13. Saya tidak akan bacakan terlebih dahulu, tapi saya harapkan Bapak Ibu yang ada di rumah untuk tetap dapat membuka Alkitab Bapak Ibu ataupun Alkitab di dalam handphone Bapak Ibu untuk nanti kita akan bahas bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ketegangan di Timur Tengah pada saat ini, semuanya kita akan melihat terpusat di dalam sebuah relasi antara negara Israel dengan Palestina. Dan kita tahu negara Israel dan Palestina itu terus-menerus mereka berperang satu dengan yang lain. Nah, kalau kita perhatikan situasi dan persoalan di antara dua negara ini, ada hal yang unik yang bisa kita lihat, yaitu begitu banyak gereja, begitu banyak orang Kristen, dan begitu banyak hamba Tuhan yang mendukung dan peduli terhadap negara Israel. Sebaliknya, begitu sedikit gereja, begitu sedikit orang-orang Kristen, bahkan sedikit hamba Tuhan yang mendukung negara Palestina. Tentu saja Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak sekali orang-orang Kristen itu terkagum-kagum dengan bangsa Israel. Padahal di Palestina ada begitu banyak orang Kristen. Tahun 2013 itu tercatat jumlah orang Kristen ada 226.000. Dan di seluruh dunia itu kurang lebih jumlah orang Kristen Palestina yang berkewarganegaraan Palestina ada 1 juta. Ada begitu banyak orang Kristen. Dan banyak di antara mereka terpaksa terusir dari tanah kelahiran mereka. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sedikit orang yang peduli. Ada begitu banyak orang yang lebih menyanjung bangsa Israel. Terkagum-kagum terhadap bangsa Israel. Saya tidak heran dengan hal ini karena memang ada banyak orang yang dipengaruhi oleh doktrin tertentu tentang akhir zaman yang nanti berkata nanti Israel di dalam kerajaan 1000 tahun itu akan menguasai seluruh dunia. Maka mereka mati-matian mendukung akan bangsa atau negara Israel. Atau juga mungkin banyak orang Kristen yang berpikir bahwa bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Saya di sini tidak berbicara tentang politik Bapak Ibu. Saya tidak berkata benci Israel, dukung Palestina, atau dukung Israel, benci Palestina. Bukan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus mengasihi dua bangsa ini, baik bangsa Israel maupun bangsa Palestina. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita melihat sebuah pertanyaan yang penting yang nanti kemudian Paulus berbicara tentang topik ini. Yaitu begini, apakah bangsa Israel secara jasmani itu identik dengan umat Allah? Apakah bangsa Israel secara rohani itu identik dengan Israel yang sejati atau Israel yang rohani? Disinilah kita akan melihat sudut pandang dari Paulus tentang Israel yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus begitu mengasihi bangsa Israel. Paulus begitu cinta terhadap bangsanya, yaitu bangsa Israel. Roma 9 ayat 1 sampai 3 Paulus berkata, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk
dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Di situ ada satu perkataan, ada satu perasaan yang sangat dalam dari Paulus yang begitu mengasihi bangsanya. Ada satu kesedihan yang mendalam karena bangsanya tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Paulus menyadari bahwa bangsa Israel itu bangsa yang punya hak khusus. Dikatakan di dalam Roma pasal 9 ayat 4-5, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Secara suku bangsa, orang Israel diangkat anak oleh Tuhan secara suku bangsa. Dan mereka telah menerima kemuliaan. Artinya Tuhan menampakkan kemuliaan yang begitu hebat di tengah-tengah umatnya. Maka kalau kita melihat bagaimana di dalam peristiwa Keluaran, Tuhan menampakkan mujizat-mujizat yang luar biasa kepada bangsa Israel. Ketika orang Israel dipimpin berjalan di padang gurun, Tuhan menampakkan dalam tiang awan dan tiang api, di dalam kemuliaan yang begitu dahsyat sekali. Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Dikatakan mereka menerima perjanjian. Artinya mereka menerima perjanjian dari Abraham, Ishak, Yakub, kemudian perjanjian dengan Israel, perjanjian dengan Daud, sampai kemudian kita melihat Kristus. Maka Bapak Ibu, mereka mempunyai privilege yang begitu luar biasa. Mereka dikatakan menerima hukum Taurat. Kepada mereka firman Tuhan, yaitu hukum Taurat itu dinyatakan. Dan mereka menerima ibadah yang begitu luar biasa, ibadah di bait Allah. Dan janji, yaitu apa? Melalui Israel, melalui bangsa Israel, Mesias itu akan datang dan Mesias akan dilahirkan. Dikatakan ayat 5, mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang ada di atas segala sesuatu, ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Melalui bangsa Israel ini, Kristus yang adalah Allah itu datang menjadi manusia. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus melihat orang Israel adalah orang yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus kemudian berkata, Israel secara jasmani tidak identik dengan Israel secara rohani. Maka Paulus berkata di dalam ayat 6 dan ayat 7, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun Paulus sangat mengasihi bangsanya dan menyadari bahwa Israel secara jasmani itu mempunyai hak yang begitu istimewa, tetapi Paulus melihat bahwa di dalam terang firman Tuhan bahwa bangsa Israel secara jasmani bukanlah bangsa Israel secara rohani, bukanlah bangsa Israel yang sejati. Bangsa Israel adalah bangsa yang melaluinya Kristus lahir. Lihat, melalui bangsa Israel, Yesus Kristus yang adalah Mesias dilahirkan. Tetapi justru ketika Kristus sudah datang, justru bangsa Israel menolaknya. Penolakan terhadap Kristus menunjukkan apa? Bahwa bangsa Israel bukan Israel rohani atau Israel yang sejati. Maka Roma pasal 9 ayat 8 jelas sekali Paulus berkata, artinya bukan anak-anak menurut daging. Kata anak-anak menurut daging itu anak-anak yang dilahirkan secara natural. Tetapi anak-anak perjanjian yang disebut
keturunan yang benar. Siapakah Israel rohani? Siapakah Israel yang sejati? Maka disebut di situ anak-anak perjanjian. Mungkin lebih tepat diterjemahkan anak-anak janji. Maka ini menunjukkan kepada peristiwa ketika Ishak itu dilahirkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Peristiwa kelahiran Ishak adalah satu peristiwa mujizat yang luar biasa. Bagaimana mungkin ini bukan sebuah mujizat? Ishak dilahirkan ketika Sarah berumur 90 tahun. Ketika Abraham berumur 99 tahun. Secara logika manusia itu tidak mungkin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Manusia itu bisa melahirkan, ya, manusia bisa melahirkan di dalam usia yang sangat tua. Tidak mungkin, tetapi Tuhan berkarya, Tuhan berintervensi, Tuhan menyatakan anugerahnya. Orang yang tidak mungkin punya anak. Maka inilah disebut sebagai anak-anak janji. Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham, bukan melalui Hagar, bukan, tetapi melalui Sarah, Abraham akan mempunyai keturunan. Dan di dalam karya yang mujizat itu, penuh dengan mujizat itu, penuh dengan anugerah itu, maka Ishak dilahirkan. Demikian juga kalau nanti kita melihat di dalam ayat 9 sampai 13, kita juga menjumpai bagaimana kemudian diceritakan tentang kelahiran Yakub. Kemudian dikatakan Allah itu memilih Yakub bukan karena Yakub lebih baik dari Esau, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi karena anugerah Tuhan. Maka Allah itu memilih Yakub. Maka disitulah kemudian garis keturunan Abraham, Ishak, Yakub terus menerus sampai Kristus adalah garis keturunan orang-orang yang percaya. Israel rohani, Israel sejati identik dengan orang-orang percaya. Bukan karena kita mampu untuk percaya, tapi karena Tuhan yang memampukan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roma 4 ayat 3, ayat 10 sampai ayat 12, Paulus juga berkata, sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Jadi pertanyaannya, apakah Abraham itu dibenarkan sebelum ia bersunat atau sesudah ia bersunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tidak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Maka ada satu garis yang tegas, garis yang jelas, bahwa yang disebut keturunan Abraham itu bukan secara jasmani, secara rohani, yaitu orang-orang yang mempunyai iman yang sama dengan Abraham, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan nanti itu kita lihat dengan lebih jelas di dalam perjanjian baru, yaitu iman kepada Kristus. Maka kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu disebut sebagai keturunan Abraham. Maka kitalah sebenarnya Israel yang rohani, Israel yang sejati, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jelas tadi ayat yang kita baca itu menegaskan hal demikian, yaitu apa? Keturunan Abraham yang sejati, Israel yang sejati adalah berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Saya harap kita clear, Bapak Ibu, bahwa persoalan Israel itu di dalam Alkitab, di dalam terang firman Tuhan, bukan soal kebangsaan Israel secara jasmani, bukan. Tetapi Alkitab sangat menekankan Israel secara rohani, Israel yang sejati, yaitu kita,
orang-orang percaya. Tetapi pertanyaannya begini, terus kalau kita udah tahu ini, hubungannya apa sama kita? Hubungannya apa Bapak Ibu sama kehidupan kita ini? Oke, aku ini orang Israel sejati, terus apa? Maka di sini coba saya ingin mengajak kita untuk memikirkan tentang kehidupan kita. Ada dua hal yang saya coba kita pikirkan bersama. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lahir dari keluarga Kristen tidak otomatis pasti selamat. Ini prinsip penting. Banyak orang Israel, bangsa Israel secara kelahiran, secara kesukuan adalah orang Yahudi, orang Israel. Tetapi banyak di antara mereka yang tidak selamat karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mencoba mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Anak-anak yang lahir dari keluarga Kristen atau kita yang lahir dari keluarga Kristen itu tidak otomatis kemudian kita pasti selamat. Keselamatan bukan karena kelahiran. Keselamatan bukan karena kesukuan. Keselamatan bukan karena saya dari keluarga Kristen, bukan Bapak Ibu. Tapi keselamatan Israel sejati, Israel rohani adalah iman kepada Yesus Kristus. Maka ada hal yang penting yang kita harus pergumulkan, yaitu betapa pentingnya kita menginjili anak-anak kita. Walaupun mereka lahir KTP-nya atau agamanya sudah Kristen, belum tentu mereka selamat. Kalau mereka tidak percaya kepada Kristus, mereka tidak selamat. Maka keselamatan hanya di dalam Kristus. Ini sebuah panggilan bagi kita para orang tua untuk mendidik anak-anak kita, untuk menginjili anak-anak kita. Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang berpikir, serahkan saja kepada sekolah minggu, serahkan saja kepada sekolah Kristen. Saya tidak perlu mendidik anak-anak saya tidak perlu menginjili anak-anak saya. Banyak sekali orang Kristen yang punya pikiran seperti itu. Tapi saya katakan Bapak Ibu, di dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Bilangan Center Bapak Ibu, ternyata didapati begini. Ini anak-anak yang usianya 25 tahun ke bawah, disurvei. 73,1% itu percaya Tuhan karena orang tua. 10,6% itu percaya Tuhan karena pendeta atau karena guru Injil. 2,1% itu percaya Tuhan karena guru agama. Bapak Ibu perhatikan survei ini. Ternyata banyak anak-anak yang percaya Tuhan karena orang tuanya menginjili mereka. Karena orang tuanya mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Maka saya katakan tanggung jawab yang terpenting bagi kita orang tua adalah mendidik dan mengajarkan firman Tuhan, memberitakan Injil kepada anak-anak kita. Secara logika ini benar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak-anak pergi ke gereja, anak-anak pergi ke sekolah minggu, 1 minggu cuma 2 jam. Cuma 2 jam maksimal mereka itu mendengarkan firman Tuhan. Di sekolah kurang lebih mereka sekolah antara 4 sampai 6 jam. Kebanyakan yang mereka dapatkan bukan pelajaran agama, tetapi ilmu pengetahuan biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ada berjam-jam setiap hari. Kalau dipotong tidur kurang lebih 7 jam Bapak Ibu, sekolah 6 jam. Artinya ada 11 jam anak-anak itu hidup bersama-sama dengan kita. Maka inilah sebuah panggilan buat kita. Saya katakan anak-anak yang lahir dari keluarga Kristen tidak otomatis pasti selamat. Karena itu ada satu tanggung jawab kita orang tua untuk memberitakan Injil kepada anak-anak kita. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu bicara tentang identitas kita. Saya berbicara ini penting sekali. Orang Israel sangat membanggakan identitas mereka di dalam kesukuan mereka, kebanggaan mereka, yaitu mereka menerima hukum Taurat, mereka ini bangsa tanda kutip pilihan katanya. Mereka kemudian melihat kemuliaan Tuhan.
Melalui mereka nanti, walaupun mereka nggak percaya Kristus, mereka masih sampai sekarang berharap Mesias nanti akan datang. Mereka berharap, dan mereka percaya kalau mereka lahir sebagai orang Yahudi, mereka selamat. Tapi tidak, Bapak Ibu. Identitas kita, dan tadi kita sudah berbicara tentang Israel yang rohani, bukan karena kesukuan. Identitas kita karena iman kita kepada Kristus. Maka ini menjadi satu pergumulan yang penting bagaimana gereja menanggapi isu rasialisme. Bapak Ibu, di bulan Juni Amerika itu terjadi sebuah goncangan yang sangat hebat, terjadi demo kerusuhan yang cukup lama terjadi karena apa? Gara-gara ada seorang warga negara Amerika berkulit hitam diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi oleh 2-3 orang polisi. Dia ditangkap tanpa dijelaskan kesalahannya, lehernya dijepit dengan lutut sampai dia tidak bernafas dan akhirnya meninggal dunia. Sehingga merebaklah kerusuhan yang sangat hebat sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amerika negara yang sangat maju. Tetapi isu rasialisme itu sangat kuat sekali menggema di sana. Dan celakanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gereja-gereja tidak berbuat banyak. Gereja-gereja tidak bersuara. Gereja-gereja terdiam. Karena ternyata sangat banyak gereja juga rasialis. Kekhawatiran saya juga mungkin terjadi di Indonesia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seringkali persoalan kesukuan di dalam gereja itu menjadi persoalan yang tanda kutip tidak ada habis-habisnya. Ada kecurigaan satu dengan yang lain. Jangankan kita orang Tionghoa dengan suku yang bukan Tionghoa. Antara orang Tionghoa dengan orang Tionghoa sendiri pun terjadi saling curiga. Antara suku Tionghoa yang satu dengan suku Tionghoa yang lain. Saling memandang negatif, ada stigma-stigma yang ditanamkan. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika saya masih kecil, ketika saya bertumbuh di kota Surabaya, itu keras sekali, terasa sekali stigma-stigma antara suku Tionghoa yang satu dengan suku Tionghoa yang lain. Maaf saya katakan, saya bukan mengatakan ini untuk menghina suku tertentu, bukan. Tapi waktu kecil saya teringat orang-orang Tionghoa di Surabaya itu kalau bicara tentang suku Kek, itu sangat negatif Bapak Ibu. Saya bersyukur istri saya mamanya orang Kek, jadi dia ada darah Kek, jadi saya tidak bermasalah dengan kesukuan itu. Tetapi seringkali ada ungkapan-ungkapan yang kata-kata yang tidak menyenangkan sebenarnya. Misalnya orang menyebut orang Kek itu Kelang. Ternyata itu singkatan Bapak Ibu. Habis nyekek hilang. Ternyata stigma-stigma di antara orang Tionghoa, suku Tionghoa satu dengan yang lain pun itu terjadi. Apalagi kita dengan suku yang bukan Tionghoa. Orang Tionghoa sendiri dengan orang Tionghoa yang dari Tiongkok daratan juga punya stigma sendiri. Seringkali saya mendengarkan kalau orang Tionghoa di Indonesia bicara terhadap orang Tionghoa di Tiongkok daratan, itu seringkali sebutannya mereka samakan dengan ini dan orang yang kasar, orang yang tidak berpendidikan dan sebagainya. Ada stigma negatif. Sungguh sedih sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita hidup di tengah zaman yang begitu modern, tapi rasialisme itu masih sangat kuat. Maka kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, identitas kita bukan lagi di dalam kesukuan kita. Identitas kita adalah di dalam Kristus. Saya berbicara ini bukan berarti kemudian, saya tinggalkan adat budaya saya, saya buang kesukuan saya. Tidak mungkin Bapak Ibu. Tetapi di dalam Kristus harus lebih tinggi dari semua budaya dan kesukuan kita. Maka kalau terjadi Kristus yang lebih tinggi, maka gereja itu menjadi contoh teladan yang indah. Bagaimana terjadi kesatuan antara berbagai macam suku bangsa.
maka itulah gambaran di surga, di mana setiap suku, setiap bangsa, setiap bahasa itu bersama-sama di dalam kasih yang begitu indah, saling mengasihi, memuji Tuhan, tidak ada perbedaan, tidak ada saling merendahkan satu dengan yang lain. Kalau di dalam gereja terjadi seperti ini, maka gereja menjadi gereja yang sangat indah, gereja yang menggambarkan suasana surgawi. Maka ini adalah sebuah panggilan dan tantangan kita di dalam zaman ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tahu ini sebuah proses yang tidak mudah. Saya tahu ini isu yang mungkin sensitif bagi kita. Tetapi firman Tuhan berkata, kita bukan lagi berdasarkan kesukuan kita, budaya kita, tetapi berdasarkan iman kita kepada Kristus. Setiap orang dari berbagai suku bangsa ketika percaya kepada Kristus, itu menjadi sebuah keluarga. Itu menjadi saudara seiman. Maka saya merindukan gereja menjadi jawaban. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan sikap rasialisme, di tengah-tengah Indonesia ini masih terjadi rasialisme di sana sini. Tapi biarlah gereja menjadikan teladan yang indah. Maka Bapak Ibu, saya merindukan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sungguh menyadarkan kita adalah Israel rohani. Kita Israel yang sejati. Israel rohani, Israel yang sejati karena iman kita kepada Kristus. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh boleh menyapa kami, sungguh menerangi pikiran hati kami, walaupun kami tahu Tuhan, ada isu-isu yang tidak mudah. Tetapi biarlah kami taat kepada firman-Mu, bukan taat kepada nilai-nilai dari dunia ini. Bimbinglah kami, tolonglah kami. Kami sebagai orang tua, dorong kami, ingatkan kami, panggilan kami untuk terus-menerus memberitakan Injil kepada anak-anak kami, supaya mereka betul-betul percaya kepada Engkau. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Engkau, sungguh kami boleh menyatakan kesatuan yang indah satu dengan yang lain. Kami boleh menghadirkan kemuliaan-Mu, suasana surgawi itu, melalui kami antara suku satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling bersekutu, saling melayani, saling memuliakan nama-Mu. Karena itu Tuhan, bimbinglah kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin bacakan di dalam warta jemaat kita. Pertama-tama saya mengucapkan, atau kami mengucapkan terima kasih kepada tim Creative Project, yaitu Liftalia, N, Channel, dan Kesia. Sungguh pujian yang sangat indah yang boleh dipersembahkan oleh kalian. Untuk bulan Agustus, ibadah kita masih berjalan secara streaming atau secara online. Dan minggu depan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 16 Agustus, KU1 dan KU Redeemer akan dilayani oleh Pendeta Jeffrey Sudirgo. Tema yang akan dibahas yaitu peran orang percaya di bumi Indonesia. Ini sebuah tema yang sangat penting sekali. Untuk kebaktian doa di gereja kita tanggal 12 Agustus masih diadakan secara online, dan bagi jemaat yang membutuhkan file kebaktian doa Rabu dan doa Sabtu, Bapak Ibu bisa mendapatkannya melalui WA grup jemaat dan grup perwilayahan. Dan hal yang juga penting untuk kita perhatikan adalah hari ini di dalam warta kita itu diselipkan nama-nama calon pengurus komisi dan subbidang GKY Jemaat Makassar untuk periode 2020, periode 2020-2021. Kami sangat memohonkan dukungan dari jemaat untuk calon-calon pengurus ini. Minggu depan tanggal 16 Agustus kita akan mengadakan peneguhan untuk calon-calon pengurus ini di kebaktian umum. Tanggal 11 Agustus yaitu hari Selasa, pukul 7:30 WITA, itu akan diadakan
YouTube Redeemer GKY Makassar. Ada Redeemer Talk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kami sangat mengundang Bapak Ibu jemaat sekalian boleh mengikutinya. Topik yang dibicarakan sangat menarik sekali, yaitu You Are What You Love. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mendukung acara ini, yaitu acara Redeemer Talk. Kemudian di hari Rabu 19 Agustus kita juga akan mengadakan tanya jawab kitab Roma bersama Pendeta Budionoli. Bapak Ibu dapat melihatnya melalui channel YouTube GKY Makassar. Jikalau Bapak Ibu saudara-saudari ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, dapat disampaikan melalui WA GI Lestariani paling lambat 17 Agustus 2020. Untuk ruang tolong-menolong, minggu ini jemaat dibagikan file PDF yang berisi promosi usaha jemaat. Bagi jemaat yang mau promosi bisa menghubungi GI Sadra. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian untuk dapat memimpin pujian dan persembahan. Saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan yang terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Sambil persembahan kita berikan, kita naikkan pujian, Ku persembahkan berasal darimu. Yang ku persembahkan berasal darimu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hambamu, dan semua milikku ku terima darimu, bagaikan buah sulungku ku berikan padamu. Tuhan peliharaku dan ku dikuatkan olehnya. Tuhan peliharaku dan ku dikuatkan, ku giat melayanimu, muliakan namamu. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu yang tiap-tiap hari Engkau berikan bagi kami. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Engkau berikan bagi kami. Bahkan sukacita, bahkan kerinduan untuk terus memuji, memuliakan Engkau. Kami menyerahkan persembahan ini Tuhan, biarlah ini menjadi ucapan syukur kami, ungkapan iman kami Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan-kesulitan kehidupan, Engkau tetap memeliharakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Amin. Amin. Mari jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat dari Allah Tritunggal, saya akan membacakan sebuah firman Tuhan dari Roma pasal 9 ayat 6 dan ayat 7. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Jemaat, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dimanapun engkau berada, dari sekarang
sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebentar kita akan menyaksikan Creative Project. Bagi jemaat yang masih belum menyelesaikan persembahan, jemaat dapat menyelesaikannya.